Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Yuliani. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 dari UPBJJ Universitas Terbuka Taiwan dengan NIM 0550074799. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan komunikasi antar budaya sebagai persatuan dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan warna-warni budaya, bahasa, kebiasaan, bahkan cara berpikir yang berbeda. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai keragaman budaya. Berdasarkan Journal of Namibian Studies tahun 2023, di Indonesia sedikitnya terdapat 300 kelompok etnis dengan keragaman budaya, bahasa, tradisi yang berbeda. Keberagaman ini tentunya menjadi sebuah anugerah tersendiri buat kita semua. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri jika tidak diiringi dengan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi antar budaya. Tanpa adanya kemampuan untuk berkomunikasi antar budaya, keberagaman justru bisa menjadi sumber kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya bukan hanya sekedar keterampilan dan berbicara maupun untuk sekedar menyeragamkan, tapi juga sebagai jembatan yang dapat menghubungkan perbedaan untuk menciptakan pemahaman dan keharmonisan. Mahasiswa sekalian, tujuan kita hari ini sangat sederhana namun mendalam, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa komunikasi antar budaya merupakan kunci dalam membangun sebuah persatuan dan kerjasama di tengah keberagaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita mungkin sering berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda, baik di kampus, di lingkungan kerja, maupun di dunia digital. Dan tanpa kita sadari, perbedaan cara berbicara, mengekspresikan emosi, bahkan dalam menyampaikan pendapat, juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, bagi sebagian orang atau budaya, menatap mata saat berbicara dianggap sebagai kejujuran dan rasa percaya diri. Namun, di budaya lain, menatap mata terlalu lama bisa dianggap tidak sopan. Bayangkan saja jika dua orang dari budaya yang berbeda tidak memahami perbedaan ini, maka kesalahpahaman pasti terjadi. Oleh karena itu, sikap terbuka, menghargai, serta empati bisa menjadi fondasi utama dalam komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar budaya menuntut kita untuk peka, terbuka, dan tidak cepat menghakimi. Karena seringkali masalahnya bukan pada siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan pada perbedaan cara pandang. Bahkan di dunia kerja yang profesional, hal ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pada perusahaan multinasional, komunikasi lintas budaya memainkan peran yang sangat penting. Tanpa komunikasi yang baik, karyawan dari berbagai negara tidak akan mampu bekerja sama dengan harmoni. Bayangkan saja, jika tim global yang berisi dari orang Indonesia, Vietnam, Filipina, Jepang, Amerika, Taiwan, mereka masing-masing memiliki gaya bahasa komunikasi yang berbeda tentunya. Dengan pemahaman antar budaya, mereka bisa berkolaborasi secara efektif. Begitu pula dalam konteks masyarakat, komunikasi antar budaya menjadi elemen penting dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama di masyarakat plural seperti Indonesia. Ketika mobilitas manusia semakin tinggi
dan pertukaran informasi lintas budaya semakin cepat, kemampuan untuk berkomunikasi lintas budaya bukan hanya penting, tapi juga mendesak. Rekan-rekan sekalian, kita sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan global, kita tentunya terbiasa melihat budaya lain melalui media, film, atau dunia maya. Kita sudah benar-benar memahami makna keberagaman itu? Sebagai pemuda dan mahasiswa yang menjalani pertukaran pelajar, mahasiswa asing, maupun mahasiswa multikultural di dalam negeri maupun di luar negeri, kita memiliki peran yang sangat penting. Kita bukan hanya sekedar menerima informasi, namun juga sebagai agen komunikasi lintas budaya. Dengan sikap terbuka, kita belajar dari orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa membangun relasi lintas budaya yang saling memperkaya. Dan dengan komunikasi yang baik, kita bisa menjadi duta persatuan bagi bangsa ini. Namun, tentunya komunikasi antar budaya tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi, seperti stereotip yang membuat kita menilai orang lain sebelum mengenalnya. Anggapan bahwa budaya kita lebih baik dari yang lain, serta perbedaan bahasa dan nilai-nilai sosial yang bisa menimbulkan masalah tafsir. Lalu bagaimana solusinya? Mungkin kita bisa belajar memahami budaya lain dengan membaca, berdiskusi, dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Mengembangkan empati, karena komunikasi yang baik selalu dimulai dari hati yang mau mendengar dan juga menanamkan nilai toleransi. Sebab tanpa toleransi, perbedaan akan berubah menjadi jarak. Rekan-rekan sekalian, keberagaman adalah kenyataan, tapi persatuan adalah pilihan. Dan komunikasi antar budaya adalah jembatan yang menghubungkan pilihan itu. Melalui komunikasi antar budaya, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh, tapi sebagai alasan untuk mendekat. Kita belajar bahwa menghargai orang lain tidak akan mengurangi jati diri kita, melainkan memperkaya diri kita. Dan kita juga belajar bahwa Indonesia akan tetap kokoh selama rakyatnya mampu berkomunikasi, saling memahami, dan bekerja sama dalam perbedaan. Mari kita jadikan sebagai jembatan persatuan, bukan tembok pemisah. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang mampu bersatu dalam keberagaman. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.